Penyebab pintu terkunci di Kanjuruhan terungkap, penjaganya meninggalkan lokasi karena ada perintah. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Sun Green. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar Mimin rajin upload seputaran sepak bola setiap harinya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membeberkan sejumlah temuan fakta hasil temuan tim investigasi bentukannya dalam tragedi Kanjuruhan yang terjadi pasca laga BRI Liga 1 antara Arema FC vs Persebaya Surabaya pada tanggal 1 Oktober tahun 2022. Terdapat 8 fakta penting berdasarkan hasil pemeriksaan dari tim dan pendalaman. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan sebagai bagian dari kronologis, kata Kapolri Jenderal Listio saat malam pengumuman penetapan tersangka di Malang, Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022. Berikut sejumlah fakta-fakta temuan Polri. 1. Perubahan jadwal ditolak pada tanggal 12 September tahun 2022. Panitia pelaksana Arema FC mengirim surat permohonan rekomendasi pertandingan Arema FC vs Persebaya yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober tahun 2022 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Polres menanggapi surat tersebut dengan balasan agar waktu pertandingan diubah menjadi pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dengan alasan keamanan. Namun PT Liga Indonesia Baru (LIB) menolak permintaan tersebut dengan alasan dampak penayangan dan ekonomi. PT LIB beralasan perubahan jadwal akan berdampak pada penayangan siaran langsung dan ekonomi, hingga memunculkan penalti dan ganti rugi, kata Kapolri. 2. Penambahan personel pengamanan dan overcapacity penonton. Kapolri menjelaskan Polres Malang sebelumnya telah membuat rencana jumlah personel 1073 untuk pengamanan laga. Namun jumlah ini ditambah menjadi 2034 karena melihat intensitas laga. Selain itu, disepakati juga antara Polres Malang dan Panpel Arema FC agar hanya supporter Aremania yang diizinkan di stadion. Selain itu, Panpel Arema FC juga melakukan kelalaian dengan menjual tiket melebihi rekomendasi, yakni dari 38.000 menjadi 42.000. Selanjutnya, detik-detik usai laga 3. Detik-detik usai laga, pertandingan berjalan lancar dengan skor akhir 3-2 untuk kemenangan Persebaya Surabaya. Tidak lama kemudian beberapa penonton turun ke lapangan pitch invasion setelah laga usai. Melihat hal tersebut, tim pengamanan segera melakukan evakuasi pemain dan ofisial Persebaya dengan 4 barakuda. Evakuasi lancar selama hampir 1 jam dan dipimpin langsung oleh Kapolres, namun suasana ricuh terjadi di dalam stadion. Kapolri mengatakan personel pengamanan mengerahkan kekuatan untuk mengamankan kiper Arema FC Adilson Maringa yang dikerubuti Aremania, sebutan untuk supporter klub itu. 4. 11 personel menembak gas air mata. Kapolri mengatakan anggotanya melepaskan tembakan gas air mata ketika melihat semakin banyak supporter yang turun ke lapangan. Ada 11 tembakan yang dilepas oleh 11 personel Polri di dalam stadion. 7 tembakan ke tribun selatan, 1 tembakan ke tribun utara, dan 3 tembakan ke lapangan. Inilah kemudian yang mengakibatkan para penonton, terutama di tribun, dan kemudian berusaha menjanggalkan arena, kata Kapolri. Ia mengatakan tembakan gas air mata diperintahkan oleh 3 atasan pengamanan saat itu, yakni Komandan Kompi Brimob Polda Jatim Ajun, Komisaris Polisi Hasdarman, Kasat Samapta Polres Malang Ajun, Komisaris Polisi Bambang Sidik Ahmadi, dan Komandan Peleton Brimob Jatim Aibtu Budi Purnanto. Hasdarman dan Bambang Sidik Ahmadi ditetapkan tersangka. 5.
Stewart tidak berjaga di pintu. Tembakan gas air mata membuat penonton berdesakan untuk keluar, terutama di pintu 3, 11, 12, 13, dan 14. Namun arus keluar penonton mengalami kendala. Ada aturan di tribun atau stadion bahwa 14 pintu ini seharusnya dibuka 5 menit sebelum pertandingan berakhir, kata Kapolri. Namun saat itu pintu belum terbuka seluruhnya dan hanya menyisakan celah keluar 1,5 meter. Steward atau penjaga pintu juga tidak berjaga saat insiden ini terjadi. Menurut pasal 21 Regulasi Keamanan dan Keselamatan PSSI, Steward seharusnya berada di tempat selama penonton belum meninggalkan stadion. Kapolri juga mengatakan security officer Suko Sutrisno memerintahkan Steward untuk meninggalkan pintu saat insiden. Sutrisno termasuk di antara 6 tersangka kasus ini. Selain itu, terdapat besi melintang yang mengakibatkan supporter terhambat keluar, apalagi dalam jumlah banyak. Ini sempat menyumbat penonton hingga hampir 20 menit. Dari situlah muncul banyak korban yang mengalami patah tulang, trauma, kepala retak, dan sebagian besar meninggal akibat asfiksia, kata Kapolri. Selanjutnya, PT LIB tak verifikasi Stadion 6. PT LIB tidak verifikasi Stadion. Polri menemukan fakta PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku penyelenggara liga tidak melakukan verifikasi terbaru terhadap stadion, terutama terkait masalah keselamatan. Alih-alih memperbarui verifikasi, PT LIB menggunakan hasil verifikasi yang dikeluarkan pada 2020. Selain itu, panitia penyelenggara juga tidak menyiapkan rencana darurat untuk menangani situasi khusus seperti diatur dalam Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI tahun 2021. 31 anggota Polri diperiksa etika. Polri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan sebanyak 31 personel Polri menjalani pemeriksaan etik karena tragedi Kanjuruhan. Namun hanya 20 diantaranya yang disebut diduga melakukan pelanggaran. Terkait dengan temuan tersebut, tentunya setelah ini akan dilaksanakan proses pertanggungjawaban etik, kata Kapolri Listio saat konferensi pers tanggal 6 Oktober tahun 2022. Adapun rincian 31 personel yang diduga melanggar etik antara lain 4 pejabat utama Polres Malang, yakni Ajun Komisaris Besar Polisi FH, Komisaris Polisi WS, Ajun Komisaris Polisi BS dan Inspektur Polisi 1 WS, kemudian perwira pengawas dan pengendali saat insiden, yakni AKBPL dan AKPD, lalu atasan yang memerintahkan penembakan gas air mata, yakni AKPH, AKPBS, dan Aibtu BP. 11 personel yang menembak gas air mata juga turut diduga melanggar etik. 8. Penetapan 6 tersangka. Kapolri menetapkan